Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Don't forget to stay at home and keep healthy. So, now we are going to our discussion. It's about simple past tense. Okay? What is simple past tense? Simple past tense is a tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Jadi, simple past tense itu tenses yang menjelaskan masa lalu. Nah, intinya seperti itu. Oke, di sini ada formula-formula dari simple past tense. Nah, lihat two kind. The first is formula verbalnya, yang kedua the second is formula dari nominalnya. Jadi rumusnya dari formula verbal yang positif adalah subjek plus verb 2 plus objek. Nah, subjek itu yang gimana, Miss? Subjek itu seperti Ayu, Dewi, he, she, it, dan nama orang. And then verb 2 yaitu kata kerja bentuk kedua. Contohnya verb 2 itu kayak gimana, Miss? Nah, contohnya itu seperti jika verb satunya itu go, verb 2-nya when. Nah, itu yang diambil verb 2-nya. Lalu objek. Objek itu yang dikenai oleh si subjek. Oke, the second itu kalimat negatifnya. Gimana sih rumusnya, Miss? Subjek plus did plus not plus verb 1. Ingat, kalau kalimat negatif kita harus menyertai not setelah did. Lalu setelah not itu kita menambahkan verb 1. Loh, kenapa nggak verb 2, Miss? Karena di sini udah ada did. Nah, contoh verb 1 itu gimana, Miss? Ya yang tadi, yaitu go. Verb 1-nya go. Verb 2-nya when. Jadi, kalau di kalimat negatif kita menggunakan verb 1, yaitu go. Lalu, yang ketiga itu bentuk dari kalimat interrogatifnya. Seperti apa rumusnya? Yaitu did plus subject plus verb 1. Next, kita ke formula yang nominal. Bentuk positifnya itu subject plus to be, was or were, plus adjective or adverb. Nah, subjek itu yang telah saya jelaskan itu Ayu, Dewi, he, she, it. Lalu, setelah subjek kita tambahi to be, yaitu was or were. Loh, gimana caranya membedakan kita menggunakan was atau were? Nah, kita lihat di notes itu yang paling bawah. Kalau was digunakan untuk subjek yang I, she, he, it. Jadi objek tunggal kita menggunakan was. Lalu setelah to be barulah kita menambahkan kata sifat atau kata keterangan. Lalu bentuk negatifnya ada subject plus to be, was or were plus not plus adjective or adverb. Nah, di sini kalau kalimat negatifnya itu kita menambahkan not setelah was or were. Yang ketiga yaitu bentuk kalimat interrogatifnya. Yang pertama to be dulu, was or were yang setelah saya jelaskan. Kalau was itu buat I, she, he, it. Kalau were itu untuk you, they, we. Untuk yang jamak kalau were itu. Lalu ditambahkan subject setelah to be. Lalu setelah subject ditambah dengan adjective atau adverb. Oke, next. Nah, kita ke contohnya. Di sini contohnya itu berurutan ya, dari kalimat yang verbal dulu lalu nominal.
Nah, yang pertama ini contoh kalimat positifnya dari yang verbal. I went to beach yesterday. I itu kan sebagai subjek, lalu diikuti oleh verb 2. Verb 2-nya dari go, yaitu went. Lalu setelah itu baru ditambahi objek, to the beach yesterday, seperti itu. Nah, yang kedua, Jenny did not attend in Mr. Joe's class. Jadi, Jenny itu berperan sebagai subjek. Lalu, di rumusnya diikuti oleh did plus not karena ini merupakan bentuk negatif. Lalu, verb 1 yaitu attend. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga contoh dari kalimat interrogatifnya. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam kalimat interrogatif, did itu selalu ditempatkan di awal. Setelah itu, barulah you sebagai subjek, lalu diikuti dengan come. Seperti itu. Nah, kita memasuki kalimat yang nominal. Di sini ada contoh, I was born on Jember. Saya lahir di Jember. Nah, I itu sebagai subjek kan. Lalu karena di sini born itu kata sifat, maka kita menggunakan was or were. Nah, karena subjeknya itu I, maka kita menggunakan was. Karena I itu tunggal kan. Nah, was itu hanya untuk subjek yang tunggal, seperti itu. Lalu next itu ada contoh, Lisa was not the smartest student in the class. Jadi Lisa itu bukan murid yang tercerdas di kelasnya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada was, ada not. Berarti ini kalimat nominal yang negatif. Nah, kenapa kok was? Ini kan nama orang. Iya, nama orang itu kan berarti tunggal. Jadi kita menggunakan was. Setelah itu baru not karena ini kalimat negatif. Oke, yang terakhir, was she so busy? Di sini kalimat interrogatif karena was itu ada di depan. Setelah itu kan ada tanda-tandanya di belakang. Nah, setelah was itu ada subjek, yaitu she. Karena subjeknya she, maka kita menggunakan was. Setelah itu diikuti oleh kata sifat atau adverb. Nah, di sini ada busy, itu kata sifat. Nah, seperti itu. Contoh dari simple past tense. Gimana? Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya di komentar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.